Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tips Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Tips Kesehatan akan membahas tentang macam-macam cairan infus dan fungsinya yang berbeda. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Macam-macam cairan infus dan fungsinya yang berbeda. Bagi kebanyakan orang, mengetahui macam-macam cairan infus mungkin bukan menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Hal ini karena pada umumnya cairan infus hanya akan ditemui ketika seseorang sedang sakit. Dan oleh karena itulah banyak yang menganggap tidak penting untuk mengetahui apa saja macam cairan infus. Perawatan dengan infus sendiri memanfaatkan selang infus yang kemudian dialirkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Meskipun sekilas terlihat sama, namun ternyata ada banyak sekali jenis cairan infus yang tentunya memiliki kandungan fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan ulas tentang macam-macam cairan infus serta fungsinya. 1. Asering. Adapun kandungan infus yang terdapat di dalam setiap liternya adalah Na 130 mg, Ca 3 mg, Cl 109 mg, garam perasetat 28 mg, dan K4 mg. Cairan infus asering biasanya digunakan pada semua pasien yang mengalami dehidrasi, trauma, demam berdarah, luka bakar, asidosis, dan shock hemoragik. Untuk fungsinya adalah untuk meningkatkan tonisitas pasien sehingga mampu mengurangi resiko terserang edema cerebral. Selain itu, suhu tubuh sentra pasien pada tindakan anestasi dan isofluran dapat lebih terjaga, khususnya ketika kandungan asetat pasien ketika dibedah. 2. Cairan kristaloid. Macam-macam cairan infus yang kedua adalah kristaloid. Pada jenis cairan infus yang satu ini terdapat beberapa kandungan seperti normal salin, rigerjaktat, riger asetat, dan deaktrosa. Semua kandungan tersebut memiliki komposisi serta fungsi yang berbeda pula. Fungsinya yakni menggantikan cairan yang hilang untuk pasien diare, mengganti cairan elektrolit dan menjaga cairan elektrolit serta ekstraseluler sehingga metabolit nitrogen pada penderita penyakit ginjal akut dapat meningkat. 3. Cairan manitol. Macam-macam cairan infus yang selanjutnya adalah cairan manitol. Cairan yang satu ini memiliki komposisi berupa hidrogen, karbon, dan oksigen yang fungsinya untuk menetralisir tekanan intrakranial yang terlalu tinggi atau rendah pada pasien. Selain itu, cairan manitol juga dapat membantu proses peningkatan diuresis pada pasien yang mengalami gagal ginjal. 4. KN1B. Jenis cairan infus yang selanjutnya adalah KN1B. Komposisi yang terdapat dalam cairan ini untuk setiap 1000 ml yakni anhidrosa dextrose, sodium klorida, dan elektrolit serta glukosa. Cairan yang satu ini digunakan untuk pasien yang mengalami demam, tak dapat menyerap asupan nutrisi serta cairan dari mulut. Tak hanya itu saja, jenis cairan infus ini pun juga biasanya diberikan untuk bayi yang lahir dalam keadaan prematur karena kekurangan cairan. 5. KN3A dan KN3B. Jenis cairan infus yang berikutnya adalah KN3A dan KN3B. Cairan infus yang satu ini memiliki kandungan utama sodium klorida, sodium laktat, potasium klorida, anhidrous dextrose, glukosa, dan elektrolit. Hal yang membedakan adalah banyaknya kandungan yang terdapat di dalamnya.
Fungsi dari macam-macam cairan infus yang satu ini adalah untuk membantu tubuh pasien mendapatkan elektrolit serta cairan yang cukup.